Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Makasih sudah menyempatkan waktu untuk hadir dalam perkuliahan siang hari ini. Agenda perkuliahan siang ini presentasi dari kelompok. Kelompok berapa yang presentasi hari ini? Kelompok berapa yang presentasi hari ini? Kelompok 3. Disiapin materinya. Boleh di screenshot, boleh di share screen. Bisa nggak, Nita? Saya bisa share screen? Sebentar ya. Silakan dimulai presentasinya. Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada presentasi hari ini, sebelumnya perkenalkan saya Nita Afianti bersama rekan saya Zana Fianto akan presentasi terkait materi permasalahan di sektor perkebunan. Langsung saya mulai ke materinya. Yang pertama, Indonesia hingga saat ini masih tergolong negara agraris. Sampai saat ini hingga di masa yang akan datang, sektor perkebunan memegang peran yang sangat penting dan merupakan bagian tulang punggung ekonomi Indonesia yang bersifat agraris. Jadi sektor perkebunan dalam perekonomian nasional ini berkontribusi dalam pendapatan nasional, penyediaan lapangan pekerjaan, penerimaan ekspor, dan penerimaan pajak. Kemudian dalam perkembangannya, sektor perkebunan ini tidak terlepas dari bagian dinamika lingkungan nasional dan global. Jadi perubahan strategi nasional dan global tersebut mengisyaratkan bahwa pembangunan perkebunan harus mengikuti dinamika lingkungan perkebunan. Pembangunan perkebunan harus mampu memecahkan masalah-masalah yang dihadapi perkebunan selain mampu menjawab tantangan-tantangan globalisasi. Ini masuk di permasalahan sektor perkebunan. Yang pertama yaitu masalah yang berkaitan dengan kepentingan rakyat dan nasional. Jadi perkebunan Indonesia masih diliputi oleh dualisme ekonomi, yaitu antara perkebunan besar yang menggunakan modal dan teknologi secara intensif dan menggunakan lahan secara ekstensif, serta manajemen eksploitatif terhadap sumber daya alam dan sumber daya manusia. Dan yaitu tentang perkebunan rakyat yang subsisten dan tradisional serta luas lahan yang terbatas. Kemudian perkebunan rakyat atau PR ini yang luasnya 80% dari perkebunan nasional masih belum mendapatkan fasilitas dan perlindungan yang memadai dari pemerintah. Hak menguasai oleh negara atas tanah yang kemudian diberikan kepada badan hukum sebagai hak guna usaha untuk usaha perkebunan sangat dominan. Sementara itu, ketidakpastian hak masyarakat lokal dan adat atas sumber daya lahan untuk perkebunan belum kunjung diselesaikan. Masuknya pemodal besar di usaha perkebunan masih belum memberikan kontribusi pada kesejahteraan rakyat setempat. Jadi kebijakan pengembangan perkebunan lebih berpihak pada perkebunan besar yang ditunjukkan oleh akulasi permanfaatan kredit, dukungan penelitian dan pengembangan, serta pelatihan sumber daya manusia. Di organisasi-organisasi usaha perkebunan yang menghimpun diri dalam asosiasi pengusaha perkebunan bersifat eksklusif dan powerful dengan tingkat kepedulian terhadap pemberdayaan organisasi-organisasi petani atau pekebun ini yang rendah. Kemudian pengembangan perkebunan besar lebih dilandasi pada pembukaan lahan hutan dalam skala besar yang dilakukan dengan mengabaikan hak-hak masyarakat di dalamnya.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya, masalah pemasaran dan ekonomi. Pada pasar primer, yaitu pasar hasil perkebunan dari perkebunan rakyat, perkebunan yang berjumlah ribuan dan terpencar berhadapan dengan beberapa pedagang desa kabupaten dan kena sifat produk perkebunan yang harus diolah dengan kelompok industri pengolahan primer. Struktur pasar yang berkembang cenderung ke arah struktur pasar tidak bersaing atau oligopsoni. Pengembangan perkebunan rakyat seperti di daerah perusahaan inti rakyat atau PIR untuk merubah struktur pasar oligopsin justru terjebak pada munculnya struktur pasar monopsoni, di mana perkebunan berhadapan langsung dengan industri pengolahan. Selanjutnya, masalah sosial kultural atau sosial budaya. Krisis multidimensi memicu terjadinya konflik sosial di daerah perkebunan. Masalah konflik sosial ini terjadi karena beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, pasar lahan tidak dapat mengalokasikan lahan secara efisiensi dan adil. Tatanan dan kebijakan di bidang agraria tidak kompatibel dengan perkembangan dan kondisi sosial masyarakat. Yang ketiga, sistem administrasi pertanahan belum tertib, terutama dengan terjadinya duplikat pemilikan atau penguasaan tanah. Selanjutnya, kepastian hukum masyarakat terhadap lahan belum terjamin. Masalah lingkungan. Metode paling efisien dalam kegiatan pembukaan lahan perkebunan adalah pembakaran. Namun dampak lingkungan yang ditimbulkan sangat merugikan. Sampai saat ini pembakaran dalam kegiatan pembukaan lahan masih dijalankan baik di perkebunan rakyat maupun perkebunan besar. Limbah padat, cair, dan gas masih menjadi masalah penting di perkebunan, baik di level on-farm maupun di pabrik. Masalah ini timbul dalam batas tertentu karena adanya teknologi penanganan limbah, mahalnya investasi industri, pemanfaatan limbah perkebunan, dan rendahnya kesadaran penanganan limbah, dan lemahnya penerapan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penanganan limbah. Masalah lingkungan ini kebanyakan terjadi pada perkebunan kelapa sawit. Selanjutnya, masalah kelembagaan. Permasalahan perkebunan juga terkait dengan masalah kelembagaan. Kelembagaan yang ada masih belum mampu mengembangkan kegiatan ekonomi masyarakat, sekaligus mempertangguh struktur komoditas dan efisiensi dari rangkaian kegiatan. Kendala yang dihadapi. 1. Terjadinya ekonomi dualistik antara perkebunan rakyat dengan perkebunan besar. Yang kedua, terjadinya praktek-praktek kegiatan monopoli, oligopoli, dan monopoli spesial. Yang ketiga, kelembagaan petani masih lemah baik dari aspek sosial maupun ekonomi. Sekian dari kami kelompok 3. Silahkan dari teman-teman yang ingin bertanya. Baik, mungkin kita mulai dari pertanyaan Andini Eka. Baik, terima kasih kelompok 3. Apakah suara saya terdengar? Ya, terdengar. Oke, pertanyaan pertama, perkenalkan saya Andini Eka Roslita, perwakilan dari kelompok 6. Saya ingin bertanya, apakah permasalahan di sektor perkebunan dapat diatasi secara komprehensif? Terima kasih. Baik, mungkin kita tampung dulu ya. Selanjutnya mungkin boleh dari Dharma. Aku kan itu. Iya, boleh. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan kelompok. Saya Dharma Putra Emanuel, perwakilan dari kelompok 5, izin bertanya kepada kelompok.
Di mana tadi di slide telah dijelaskan oleh kelompok, di mana ada menyampaikan terkait masalah lingkungan di sektor perkebunan, yang di mana masalah di sektor perkebunan ini berkaitan dengan kepentingan masyarakat atau rakyat dan nasional. Menurut kelompok sendiri, bagaimanakah pengawasan dan penegakan hukum yang ketat agar masalah di sektor perkebunan yang terkait dengan masalah lingkungan dapat teratasi? Mungkin itu aja. Terima kasih. Baik. Yang selanjutnya boleh pertanyaan dari Ira Grace. Baik, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Dengar. Perkenalkan, nama saya Ira Grace Sandi, saya perwakilan dari kelompok 4. Tadi di dalam PowerPoint sudah dijelaskan bahwa pembukaan lahan di Indonesia banyak menggunakan dengan cara pembakaran. Apakah ada cara lain selain dengan cara pembakaran tersebut, dan apakah ada undang-undang di Indonesia yang mengatur tentang hal tersebut? Terima kasih. Maaf, Ira Grace, boleh diulang nggak tadi terputus? Diulang Kak pertanyaannya, Mbak? Iya, maaf, tadi jaringan saya soalnya terputus. Boleh diulang? Pertanyaan saya, tadi kan di dalam PowerPoint sudah dijelaskan bahwa pembukaan lahan di Indonesia banyak menggunakan dengan cara pembakaran. Apakah ada cara lain selain dengan membakar lahan, dan apakah ada undang-undang di Indonesia yang mengatur tentang hal tersebut? Oke, baik. Terima kasih. Mungkin boleh pertanyaan dari Riri Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rere Muhammad, perwakilan dari kelompok 1. Ingin bertanya, bagaimana deforestasi berkaitan dengan sektor perkebunan? Terima kasih. Ya, mungkin pertanyaan selanjutnya dari Nur Aini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Aini dari kelompok 8. Pertanyaan saya yaitu terkait dengan permasalahan sektor di bidang pada kepentingan rakyat atau nasional. Pertanyaan saya di sini, bagaimanakah upaya pemerintah
dalam mengatasi masalah krisis regenerasi petani muda perkebunan di Indonesia? Terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin pertanyaan selanjutnya boleh dari Andika Wira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andika Wira Trisatya, perwakilan dari kelompok 7, ingin bertanya, bagaimana hukum perkebunan mengatur isu lingkungan dan keberlanjutan dalam sektor perkebunan, dan apa peran pentingnya dalam menjaga keberlanjutan perkebunan? Terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin selanjutnya yang terakhir mungkin ya dari Mbak Nurul Atika. Baik, terima kasih. Tadi kan sudah dijelaskan oleh kelompok terkait dengan permasalahan di sektor perkebunan. Yang ingin saya tanyakan adalah jika dalam wilayah perkebunan itu terjadi konflik lahan atau adanya sengketa tanah di wilayah perkebunan, bagaimanakah cara mengelola konflik lahan dan sengketa tanah tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih pada teman-teman yang sudah memberikan pertanyaan. Saya izin menjawab untuk kelompok 6. Tadi pertanyaannya mengenai apakah permasalahan di sektor perkebunan dapat diatasi secara komprehensif. Permasalahan di sektor perkebunan dapat diatasi secara komprehensif jika pemerintah dan semua pemangku kepentingan di sektor perkebunan bekerja sama dan bersinergi dalam mengambil langkah-langkah yang diperlukan. Langkah-langkah tersebut harus mencakup berbagai aspek, baik aspek sosial, ekonomi, maupun lingkungan. Sekian, apakah jelas? Kelompok 6. Terima kasih, Mas Sea. Baik, Mbak. Masih proses record? Iya, Pak. Kalau sesi pertanyaan tidak usah di-record, biar nggak kepanjangan. Pak. Cukup di part
presentasinya saja.